Min Hyuk menerima kotak tersebut, ia bertanya-tanya kotak apa itu. Saat dibuka, ada sebuah pisau di dalamnya. Kapten memandang Min Hyuk dengan senyuman ia berkata, "Ini adalah sebuah hadiah untuk muridku. Ting, Anda menyelesaikan kues tersembunyi, Anda mendapat hadiah. Ting, item epic, pisau dapur ele, ketahanan, tanpa batas, kekuatan, 50, pembatas, tier 1 tidak ada batas. Tier 2, batas level 120. Efek spesial Tier 1, peningkatan skill dexterity tangan kali 4 dexterity tangan. Efek spesial Tier 2, tersegel. Penjelasan, artefak dari chef kerajaan yang diturun-temurunkan oleh chef terbaik. Min Hyuk terkejut dengan yang dialami. Ia tidak tahu yang ia jalani adalah sebuah quest. Kapten Lee menyilangkan tangannya bertanya pada Min Hyuk apakah ia menyukainya. Ini sangat hebat, jawab Min Hyuk. Ia melihat jendela notifikasinya. Ini item yang luar biasa. Dexterity tangan kali 4, dan ketahanan tidak ada batas. Apa itu berarti jika pisaunya jadi tumpul, dia akan menajamkan dirinya sendiri. Tangannya menekan, dapat di-equip, sembari bertanya tapi apa maksudnya equip ini? Cobalah equip pedangmu dengan pisaunya, jawab Kapten Lin. Min Hyuk menatap pedang dan pisaunya di tangannya, ia akan mencobanya. Ting, mengekuip pisau ele. Pisau dan pedang itu bercahaya, sepertinya mereka akan menunjukkan fusion. Min Hyuk memegang pedangnya kebingungan menatap Kapten Lin. Sekarang itu terekuip pada pedangmu. Itu juga bisa berubah menjadi alat masak, palu, dan alat pancing sesuai dengan perintahmu. Min Hyuk dengan senyum sumringah menggenggam wujud pedang barunya. Terima kasih guru, ini pasti berguna sekali. Kapten Lin bertanya pada Min Hyuk, apakah dia tahu siapakah ele itu? Di sini dijelaskan siapa ele. Ditampilkan sosok wanita cantik berambut merah, dia mewarisi skill ayahnya. Ayahnya raja sebelumnya, lalu ia dikenal sebagai Ratu Pedang, dan terpilih menjadi pemimpin negara. Dia sekarang dipuja sebagai ratu terhebat dalam sejarah. Kapten Lin tersenyum memandang Min Hyuk. Ele, pernah menjadi kekasihku. Min Hyuk membeku tidak percaya. Di masa lalu, aku adalah chef istana. Ele sangat menyukai masakanku. Tapi karena raja sebelumnya jatuh sakit, dia dipaksa menduduki tahta saat muda. Ini menyebabkan ia stres. Dan dia sering berkata, saat dia makan masakanku, itu memberikannya energi untuk terus maju. Bagaimanapun juga, akhirnya, aku tidak bisa bersama dengannya. Karena aku hanyalah chef biasa. Pengawalnya memfitnahku dan mengusirku dari istana. Tapi sebelum aku meninggalkan istana, aku membuat janji dengannya. Sudah sewajarnya ele akan menjadi ratu baru setelah ayahnya meninggal. Tapi untuk mengagungkan gelar dan posisi ayahnya, dia mengatakan padaku, bahwa ia akan mengasah skill berpedangnya. Dan saat dia melampaui rasa sebelumnya, aku menjanjikan padanya makanan yang sangat lezat. Tidak lama setelah itu, aku mendengar kabar bahwa dia melampaui raja sebelumnya. Min Hyuk memotong ceritanya dan bertanya, "Wow, lalu kau akan pergi ke istana?" Di depannya Kapten Lin menjawab, "Tidak, tidak ada alasan bagi para penjaga yang mengusirku untuk mengizinkanku masuk. Itulah mengapa aku ingin membuat permintaan. Dapatkah kau mewakiliku untuk bertemu ele, dan memasakkannya makanan yang sangat lezat?" Kapten Lin menengadahkan tangan memberikan kues kepada Min Hyuk. Min Hyuk terbelalak. Ia membayangkan, tidak bisa menemuinya, tidak peduli betapa besar dia berharap. Dia benar-benar ingin menemuinya sendiri lebih dari apapun. Tapi kenyataan melarangnya. Min Hyuk mengingat masa lalunya, ia bersembunyi di kamarnya, ia ingin bersembunyi dimanapun dan di mana saja. Bahkan ia berpikir untuk mengganti nomor telepon. Ia tidak ingin menunjukkan tubuh jeleknya pada siapapun, ia tak tahu apa yang harus dilakukan, sementara semua orang menunjuknya dan berbisik. Jika teman-temannya juga mulai membencinya. Min Hyuk mengepalkan tangannya, ia beranjak dari tempat duduknya mengatakan, "Aku paham, aku akan menemui sang ratu dan menunjukkan masakanmu guru." Ting, kues telah diterima. Kapten Lin tersenyum dan berterima kasih. Beranjak dari kursinya Kapten bertanya, "Sekarang apa yang akan kau lakukan? Kembali ke desa?" Min Hyuk menatapnya menjawab, "Tidak, ku dengar, aku bisa mendapatkan gandum matahari dari monster sekitar sini. Aku akan pergi setelah berburu. Apa kau akan pergi sendirian?" "Hati-hatilah kalau begitu," ucap Kapten.
Min Hyuk meninggalkan camp. Ia melambaikan tangan berkata, Anda tidak perlu khawatir. Min Hyuk mendekati pria berkucir kuda yang sedang mengepaki barang. Pria itu bertanya, apakah ia butuh bantuan, karena ia akan meninggalkan tempat ini. Tidak apa-apa, aku sudah selesai kok, ujar si kuncir kuda pada Min Hyuk. Ini, hadiah untuk perburuan yang kau selesaikan sebelumnya. Ia memberikan tas kepada Min Hyuk. Min Hyuk terkejut menggendong bungkusan itu, ini banyak sekali ucapnya. Kita memberimu lebih karena usahamu, ucap laki-laki kuncir kuda itu sembari memberikan kunci. Ini adalah kunci untuk Kedungeon, ini hadiah spesial, karena menjadi kontributor nomor 1 di perburuannya. Dengan tersenyum ia mengacungkan jempolnya menambahkan. Moral para pasukan meningkat drastis karena masakanmu. Kami menghitung kontribusimu dari situ, dan itulah sebagaimana kau bisa jadi nomor 1. Dalam hatinya Min Hyuk berkata, semuanya pasti berkat buff yang kuberikan pada mereka, aku juga mendapat banyak EXP dari mereka. Kunci emas ini adalah kunci Kedungeon rahasia. Tingkat EXP di Dungeon rahasia setara dengan 2 kali lipat dari Dungeon biasa, jadi jika kau melakukannya dengan benar, kau akan cepat meningkatkan levelmu. Aku yakin kau tidak akan kesulitan di sana. Tapi aku akan memberimu peta. Jadi kau bisa langsung pergi. Min Hyuk memotong menatapnya, tidak, aku harus melakukan sesuatu dulu. Pria berkuncir menatap Min Hyuk bertanya. Ada apa? Apa ada yang lebih penting daripada meningkatkan level? Min Hyuk melihat ke arah prajurit bertanya. Bagaimana caranya bertemu dengan Ele? Prajurit itu melongo. Ele, maksudmu ratu kerajaan. Dia punya jadwal upacara jalan-jalan keliling kota pada tanggal tertentu. Memangnya kau siapanya? Min Hyuk menjawab. Aku tidak hanya ingin melihatnya, aku harus menemuinya. Seperti, cukup mengajaknya makan. Prajurit itu dengan wajah jelek meminta Min Hyuk untuk melupakannya saja. Karena Ele bukanlah warga kota biasa. Memegang dagunya Min Hyuk berpikir, sudah kuduga ini cukup sulit, karena dia juga seorang ratu. Di apartemen dunia nyata, Min Hyuk berada di depan komputer. Dia mengetik nama Ele ke mesin pencarian dan membuka berita terbaru di forum. Rekomendasi aku bertemu dengan Ele secara langsung. Jadi, saat sang ratu melakukan jadwal upacara jalannya di sekitar kota. Aku ingin belajar tentang teknik pedang dari sang ratu langsung. Jadi aku dengan pedenya berteriak, akulah iblis dari pedang, bawalah aku sebagai muridmu. Lalu, Min Hyuk dengan serius membaca berita tersebut. Aku dikirim ke penjara bawah tanah dan aku menerima hukuman 10 tahun hukuman, tolong aku. Pemain lain berkomentar untuk menghapus akunnya, ada juga yang menyarankan untuk live streaming di dalam penjara. Min Hyuk terus menggeser mouse-nya. Ia mencari berita lain yang masuk akal. Tiba-tiba ia melihat berita jika sang ratu mencari penerus. Syaratnya adalah memenangkan turnamen pertarungan. Min Hyuk bersandar pada lengannya. Jika kau menang, Ratu Ele akan mengajarimu teknik berpedangnya secara langsung. Jika aku memberitahu Ele tentang Guru Len, maka aku yakin. Tapi turnamen itu butuh level 80. Di hutan, terlihat ayunan pedang. Orc sudah dikalahkan. Min Hyuk memegang pedangnya dengan roti di tangan satunya. Ia mendekati orc yang masih hidup. Orc itu berkata, manusia ini, manusia yang gila. Ia berteriak. Berhenti, kau berhenti membunuh. Dengan senyum bahagia Min Hyuk menyabetkan pedangnya. Diamlah. Kalian semua terasa seperti obat rumahan yang tidak enak. Ting, level up. Anda mencapai level 55. Min Hyuk mengangkat tangannya meregangkan ototnya. Min Hyuk menoleh ke mayat orc karena ia melihat sesuatu. Ia berjongkok mendekati mayat orc untuk melihatnya. Bahkan monster juga menjatuhkan buku skill. Min Hyuk membuka buku itu dan membacanya. I mengatakan jika efeknya tidak terlalu buruk. Ting, Anda tidak memenuhi syarat kelas. Anda tidak bisa mendapatkan skillnya. Dengan jengkel Min Hyuk mengangkat bukunya. Apa-apaan ini, aku bisa mempelajari skill memasak. Tapi kenapa tidak dengan skill ini? Matanya menajam menatap buku itu. Ia menutup bukunya dan berkata, tidak membatu, kalau begitu aku jual saja. Min Hyuk menoleh ke belakang. Ia berada di depan pintu Dungeon dengan pedang di tangannya. Ia berkata, aku yakin dia mengatakan bahwa rahasia menghasilkan 2 kali lipat daripada EXP normal. Memegang kuncinya Min Hyuk mengatakan dalam hatinya. Aku penasaran Dungeon macam apa itu. Kunci dimasukkan ke lubangnya, cahaya terpancar menyilaukan.
Terlihat sebuah rumah di ladang. Seorang pria tua dengan topi memegangi pundaknya tampak kelelahan. Dia adalah penjaga Dungeon rahasia. Bian. Dia berjalan di sepanjang jalan dengan seekor banteng. Min Hyuk berdiri di pinggir jalan bertanya-tanya ia berada di mana. Penjaga itu melihat Min Hyuk berpikir bahwa pemain lain telah masuk. Min Hyuk melihat ke arah lain dan tidak mempercayai matanya. Orang tua itu memandang Min Hyuk dengan acuh tak acuh, yakin bahwa dia akan lari dari sini secepat yang dia bisa, sebelum dia bisa melakukan apapun. Blan mengerutkan kening, dia berpikir bahwa semua orang luar semuanya seperti itu. Dia mungkin akan berkata begini, ini pertama kalinya aku melihat Dungeon seperti ini di hidupku. Pertama kalinya aku melihat Dungeon seperti ini di hidupku. Apa aku harus melakukan semua itu saat aku bermain game? Tetapi apa yang dipikirkan Pak Tua tersebut berbeda dengan yang dikatakan Min Hyuk. Dia memperhatikan Min Hyuk yang berkata, ini baru sebuah game, ladang labu dan kentang. Terima kasih banyak Dewa Athena. Dengan mata berbinar Min Hyuk loncat kegirangan. Sontak membuat Pak Tua menganga kebingungan melihat tingkah Min Hyuk. Ting, memasuki Dungeon rahasia, Dungeon petani. Petani tua itu terkejut. Menatap Min Hyuk, ia berdeham untuk memecahkan suasana. Mendengar itu Min Hyuk menoleh ke arahnya. Sepertinya kau orang luar, ucap Pak Tua itu. Sambil menunduk Min Hyuk memperkenalkan diri. Senang bertemu dengan Anda. Namaku Bian, seorang pemandu dan penjaga Dungeon ini. Apa kau mengerti Dungeon macam apa ini? Min Hyuk dengan semangat menjawab. Oh, aku mengerti Bian Nim. Menatap ke sampingnya Min Hyuk berkata. Sebuah Dungeon di mana kau memanen kentang. Penjaga itu menatapnya dan berkata. Tepat sekali, apa kau bersedia menerima tantangan ini? Min Hyuk menjawab dengan afirmatif. Lanjut penjaga itu bertanya, bahkan meskipun ini Dungeon di mana kau hanya bisa memanen kentang saja. Baguslah jika kau menyetujuinya. Dungeon ini tidak sulit. Jika kau terus memanen kentang, kau bisa menemukan kentang hitam. Kentang hitam itu memakan semua nutrisi dari kentang yang lain. Jadi, mereka harus dibasmi. Kumpulkan dan bawakan padaku sebanyak 20 buah kentang hitam. Ting, quest. Kumpulkan kentang hitam. Rank, D. Batas waktu. Tidak ada. Hukuman jika gagal. Tidak ada. Hadiah. Sebuah benih tanaman, hadiah tersembunyi. Kau harus memilih salah satu. Penjelasan. Kumpulkan 20 kentang hitam, kemudian berikan itu pada Bian. Aku akan memberimu waktu 4 hari untuk mengumpulkannya. Memegang dagunya Min Hyuk berpikir. Kemudian ia mengangkat tangannya bahwa ia memiliki pertanyaan. Bian menatapnya dengan serius. Dengan mata berbinar Min Hyuk berkata. Kentang yang sudah aku kumpulkan, bolehkan aku memakannya? Tersenyum Pak Tua itu menanggapi. Tentu saja, makanlah sebanyak yang kau mau. Mencabut pedangnya Min Hyuk langsung berbalik, matanya dipenuhi dengan bintang ia mengatakan. Baguslah kalau begitu aku akan berusaha semampuku. Di belakangnya Pak Tua itu berteriak. Kau hanya boleh menggunakan peralatan berkebun saja di sini. Dalam hatinya ia mengatakan, ia berani bertaruh jika dia pasti tidak ingin memanen cukup banyak. Min Hyuk mengubah pedangnya. Ting, efek pisau ele. Perubahan pedang menjadi cangkul untuk berkebun. Min Hyuk berjongkok langsung mengorek-ngorek kentang di tanah. Dia membiarkanku mengambil semua kentang itu. Jadi aku panen saja semuanya. Aku juga masih punya gandum matahari, apa aku coba saja mengkombinasikan dengan beberapa kentang. Min Hyuk mencangkul-cangkul tanah, ia baru sadar jika tanahnya sangat keras. Ting, keahlian berkebun, meningkat sebesar 1% ketika mencapai angka 100% Anda akan mendapatkan skill berkebun. Min Hyuk terus memukuli tanah. Notifikasi selalu muncul keahlian berkebun meningkat 1,1%. Min Hyuk terus mencangkul dengan semangat. Kau pikir aku akan menyerah hanya karena masalah sepele seperti ini? Hia, ca. Tampak sebuah ubi jalar. Min Hyuk dengan senang mencabutnya berkata. Ho, ini dia, kentang yang aku cari. Tapi menurut Mimin ini ubi jalar, bukan kentang. Min Hyuk meneruskan kegiatannya lagi untuk mencari ubi jalar. Sekarang Mimin sebut ubi jalar aja, karena gambarnya ubi jalar masak Mimin bilang kentang. Di kota terdengar sebuah suara. Jika kita memiliki banyak pemula yang hebat yang ikut serta dalam turnamen. Terlihat beberapa wartawan sedang mewawancarai seseorang. Nona Rusia, kenapa Anda ikut serta dalam turnamen ini?
Menampilkan dua pemain laki-laki dan perempuan berambut abu-abu melambaikan tangan. Laki-laki bernama Kain peringkat ketiga di Athenae. Dan yang perempuan adiknya bernama Rusia. Rusia melirik ke arah wartawan mengatakan, karena aku dengar itu menyenangkan. Wartawan berkerumun menyodorkan beberapa pertanyaan. Nona Rusia, Anda sudah masuk dalam ranking 30 nasional dengan kelas legendaris Shadow Warrior. Berdasarkan konfirmasi resmi dari pihak Athenae sendiri, itu termasuk salah satu dari kelas terbaik di antara kelas legendari lainnya. Dengan sedikit jengkel Rusia bergumam terus berjalan. Ini selalu seperti ini, sejak kapan kita dikerumunin oleh reporter ini? Apa barusan aku melakukan hal gila? Ada banyak orang yang ingin tahu jenis skill macam apa yang aku miliki, metode, dan berapa banyak pengalaman yang aku butuhkan hingga sampai ke kelasku. Beberapa orang terus mencecar pertanyaan. Menggertakkan giginya Rusia menahan emosinya. Kumohon Nona bagilah beberapa tips kesuksesan Anda pada kami. Amarah Rusia tidak terbendung lagi sehingga ia menoleh ke kerumunan berteriak. Kekuatan ini tidak datang begitu saja. Ini hanya. Kain menutup mulut Rusia dengan tangannya dan menyeretnya untuk diam dan pergi. Barusan itu pertanyaan dari Tuan Kain, seorang yang menempati peringkat 3. Rasanya mereka memiliki hubungan kakak adik yang cukup baik. Dalam benaknya Kain mengatakan, itu memang kenyataan, skill yang ia miliki saat ini tidak sebanding dengan kebanyakan player dengan level yang sama. Tapi, ini tidak mudah baginya untuk menang begitu saja. Mengepalkan tangannya Rusia mengatakan jangan pernah kau lakukan itu lagi. Dunia ini sangat kejam. Bagaimanapun, dunia ini punya banyak kemungkinan yang akan terjadi. Sins berpindah di dalam Dungeon lagi. Patua keluar gubuknya dan meregangkan tubuhnya. Saat malam tiba aku tidak dengar peringatan kalau dia meninggalkan Dungeon. Apa aku ketiduran saat itu? Patua menatap ke gazebo di kebunnya tampak seseorang sedang tidur. Tiba-tiba ia marah berteriak. Hei, apa yang kau lakukan di sana? Min Hyuk dengan santai mengenakan selimut membaca buku dan memakan ubi jalar menjawab. Aku sedang memakan ubi. Bukan begitu, tapi kenapa dengan posisi seperti itu teriak Patua menghampirinya. Dengan ubi di mulutnya Min Hyuk menjawab. Ini akan lebih enak jika aku makan seperti ini. Sembari memicikkan matanya Min Hyuk mengatakan jika ia sudah mengumpulkan semua ubi hitam yang ada. Patua mengerutkan keningnya menjawab. Apa, hanya dalam waktu sehari? Hanya saja sudah berapa banyak orang ini mengumpulkannya dalam sehari. Dengan santai Min Hyuk mengupas ubi sambil berdendang. Min Hyuk terus menikmati ubi di depannya membuat Patua meneteskan liur di mulutnya. Duduk di depannya Patua bertanya, apa kau membakar itu? Menatapnya Min Hyuk menjawab negatif, jika ia merebusnya. Patua bertanya, apakah aku boleh mencobanya satu saja? Beranjak dari tidurnya Min Hyuk mengatakan, baiklah, bagaimanapun ini juga dari kebunmu. Tapi hanya satu saja. Min Hyuk memberikan ubi ke Patua. Ia menatap ubi rebus dan berterima kasih. Apa kau tahu, jika mengumpulkan begitu banyak ubi hitam terus apa yang terjadi dengan yang biasa? Penatap ubi di keranjang Patua menyeka ilernya. Min Hyuk hanya berpaling mendengar itu. Patua melihat kebunnya dan tersadar. Ia berteriak ke Min Hyuk. Apa kau memakan semuanya? Mendengar itu Min Hyuk sontak melindungi ubi di depannya menjawab. Kau bilang padaku, kalau aku boleh memakannya tanpa terkecuali. Kata-kata itu membuat roh Patua keluar dari tubuhnya. Apa kau benar-benar memakan semuanya? Semua tanamanku. Dengan senyum canggung Min Hyuk menjawab. Apa Anda ingin satu lagi? Tidak apa, lagi pula akulah yang memperbolehkanmu. Jawab Patua. Menyodorkan tangannya Patua memberikan hadiah untuk Min Hyuk. Ini untukmu kau hanya boleh memilih salah satu. Ting, unik item, Mahabas Double Ring, batasan, Strength 60, daya tahan 4000 dari 4000. Defense, 101, efek spesial, Magic Defense plus 40. Skill Absorption, Ting, Artefak Skill, Mahabas Double, Level, tidak ada, Mana Usage, 70. Cooldown Time, 24 jam. Efek. Kemampuan untuk menyerap serangan fisikal atau magikal dan menggunakan kekuatan tersebut dalam 10 menit. Lawan yang memiliki level 100 dari pengguna akan berdampak besar. Sebuah bonus defense dan kemampuan untuk menyerap serangan khusus dan mengembalikannya. Wow, kedua item ini sama-sama bagus. Ucap Min Hyuk menatap kedua item tersebut.
Apa kau mau mengambil double ring, ucap Pak Tua dengan kedua item di tangannya. Benih itu, buah apa yang tumbuh dari itu? Tanya Min Hyuk sembari menunjuk item tersebut. Pak Tua menjawab, buah yang tumbuh dari benih ini lebih enak daripada buah biasanya. Mata Min Hyuk menjadi berbinar mendengar kata-kata enak. Yaitu benar, ini bukanlah item spesial ataupun memberimu buff. Dalam hatinya Pak Tua mengatakan, jika ini adalah tes. Aku sudah lama menjadi penjaga Dungeon ini. Dan tentu saja, para pemain yang berhasil menyelesaikan quest tersebut cukup banyak. Tapi, saat penerimaan hadiahnya, mereka tergoda mengambil cincin itu setelah melihatnya. Bagaimanapun Dungeon ini adalah Dungeon bertani. Orang yang tidak tahu seberapa berharganya benih ini. Tidak pernah ada seorang pun yang menerima hadiah sesungguhnya di depan. Tampak jadi menunjuk sebuah benih mengatakan, kalau begitu aku memilih benih ini. Dengan senyum sumringah dan mata berbinar Min Hyuk mengatakan, aku tidak butuh cincin itu. Menutup matanya sambil tersenyum menatap Pak Tua. Pak Tua menghela nafasnya bertanya, apa kau yakin kawan, cincin ini sangat luar biasa? Min Hyuk menjawab dengan santai, tentu saja, aku lebih memilih buah yang sangat enak. Bahkan jika efek spesialnya luar biasa, sebuah cincin tidak akan membuat dirimu kenyang. Mendengar itu membuat Pak Tua bahagia memegang pundak Min Hyuk. Jadi kau sangat penasaran dengan apa yang tumbuh dari benih itu kan? Sontak tindakan itu membuat Min Hyuk jadi cengok. Tingkat kedekatan Anda pada Bian meningkat. Notifikasi terus muncul saat Pak Tua terus mendesak Min Hyuk. Kau ingin tahu kan buah apa yang tumbuh nantinya, dan bagaimana rasanya nanti? Pak Tua memeluk Min Hyuk sambil menangis air mancur mengatakan, selamat kau lulus kualifikasi sebagai petani. Ini pertama kalinya aku melihat orang sepertimu. Semakin cengok Min Hyuk dengan situasi yang ada, Min Hyuk mengambil kotak dan mengatakan ini aku memilih ini aku tidak akan memilih benih. Dengan pose membagongkan Pak Tua mengatakan, tidak, kau berhasil mendapatkan keduanya. Benih ini tidak lain adalah Mahabas Double Ring. Kau sangat beruntung mendapatkan keduanya. Item, benih dari kerja keras dan kepedulian. Anda mendapatkan bagian rahasia. Anda mendapatkan titel One Who Has the True Tendency of Farmer. Anda bisa menumbuhkan benih. Skill petani pemula Anda naik level. Anda mendapatkan Mahabas Double Ring. Pak Tua mengusap hidungnya mengatakan, tak kusangka ada pemain yang sangat suka bertani sebesar ini, aku tersentuh. Penjelasan. Sebuah benih yang hanya bisa didapat oleh petani yang memenuhi kualifikasi. Mengingat kerja keras Anda, kerja keras dari persentase benih meningkat. Benih itu akan bereaksi dengan kasih sayang dan kepedulian. Melihatnya Min Hyuk nampak pusing mengatakan, bukankah ini terlalu berlebihan? Lalu benihnya mana? Oke, bersambung dulu ya guys. Jangan lupa, subscribe, komen, dan like, biar Mimin semangat bikin lanjutan videonya. Sampai jumpa di chapter berikutnya.